Bila yang masih berada di lingkungan sekolah SMP Negeri 6 Medan supaya Selamat siang segera semuanya. mendapat Bagaimana kabarnya semuanya? dengan baik. Jadi pada siang hari ini kita akan belajar tentang kelahiran Pancasila. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Ketua kelas, mana ketua kelas? Ya, silakan bawa kita ke dalam doa. Silakan. Mari kita berdoa menurut agama kita. Doa dimulai. Doa selesai. Baik. Selanjutnya berhubung karena pada siang hari ini kita belajar tentang kelahiran Pancasila, maka untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap NKRI, kita harus menyanyikan satu buah lagu wajib. Sudah pernahkah adik-adik semua mendengar istilah lagu wajib? Nah, lagu wajib apa saja yang adik-adik tahu? Indonesia Raya. Oke, jadi kalau misalkan Garuda Pancasila tahu? Nah, jadi pada siang hari ini kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila karena terkait juga dengan pembelajaran yang kita sampaikan pada hari ini adalah tentang kelahiran Pancasila. Oke, sekarang kita nyanyikan lagu wajib kelahiran tentang Garuda Pancasila. Sebentar biar semuanya tidak salah, kita lihat liriknya ya. Ini liriknya ya. Oke, sebelum kita memulai menyanyikan lagu wajib atau lagu kebangsaan, sekarang saya undang adik-adik semua berdiri di tempat. Sudah? Benar? Ketua kelas silakan pimpin kita untuk menyanyikan lagu wajib. Lagu Garuda Pancasila. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan dulu. Baik, pada siang hari ini kita akan belajar tentang kelahiran Pancasila. Inilah tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, yaitu peserta didik diharapkan mampu menampilkan sikap menghayati sejarah kelahiran Pancasila sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa. Kedua, menganalisis latar sejarah dan kelahiran Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada siang hari ini, di sini kita harus melaksanakan krites. Sejauh manakah kemampuan kita atau pemahaman kita tentang Pancasila. Nah, krites ini akan kita lakukan dalam bentuk puisi. Puisi saya sudah menyediakan mode paper. Jadi adik-adik semua dapat membuat
menggunakan itu nanti untuk menjawab pertanyaan yang ditampilkan di proyektor di atas. Oke, jadi sekarang kita bagikan ya. Jadi sekali lagi bahwa ini adalah pretest. Artinya untuk mengetahui pemahaman adik-adik semua sebelum kita melakukan pembelajaran terkait dengan kelahiran Pancasila. Oke, kita bagikan ya. Jangan dulu ya. Ya, semuanya sudah dapat? Nah, oke. Hah? Masih ada yang belum? Oh, belum juga. Oke, sudah. Jadi begini, pertanyaan yang ada nanti di proyektor di atas dapat Anda jawab menggunakan ini. Di sini sudah ada yang ada di sini semua. Di sini sudah ada pilihan A, B, C, D. Kalau misalkan ada semua memilih A, maka silakan putar kertasnya menjadi ini. Jadi gini, jadi gini. Kalau misalkan pilihan ada semua, misalnya bagian C, silakan diputar seperti ini. Jadi itu nggak ada semua, tinggal memutar-mutar saja. Dan tenang di tempat, jangan ada yang berdiri, oke? Setuju? Oke, sekarang kita mulai ya. Nanti nilai ada semua dapat kalian kasih di sini. Siapa yang banyak benar, siapa yang banyak salah. Nah, dari situlah ini kita tahu bahwa sejauh manakah kemampuan kita terkait dengan kelahiran Pancasila. Oke. Sekarang kita mulai ya. Sudah siap semuanya? Siap. Nah, silakan jawab. Ini. Ya. Sudah dibaca? Ya, silakan. Baca. Pertama kali ditemukan istilah Pancasila di dalam buku Sutasoma Karya Tular. Oke, sudah dapat jawabannya? Salah benar silakan kau usah panik. Kalau sudah silakan kita mulai scan ya. Oke, sudah ya. Kita mulai. Bentar ya. Silakan dibaca ulang dulu. Silakan dibaca ulang. Silakan. Siapa tahu pelajaran ini sudah pernah kita pelajari sewaktu SD. Pancasila sudah pernah dipelajari waktu SD kan? Pasti sudah pernah dijelaskan oleh guru PPKN dari manakah istilah Pancasila itu. Sudah pernah kan? Itu pertama kali ditemukan istilah Pancasila
dalam buku Sutasoma karena kebetulan buku tersebut ditulis pada zaman kerajaan. Nah, buku tersebut, ya silakan. Kalau sudah semuanya silakan angkat semuanya, jangan ada yang berdiri ya. Angkat kertasnya, sekarang kita mulai. Kita scan. Oke ya. Oke, sudah. Ini sudah, turunkan sudah. Ini sudah, turunkan. Sudah. Nah, di belakang. Nah, ya. Nah, scan ya. Oke. Ada yang benar ini. Ya. Ini oke. Bagian ini silakan turunkan. Dan ini sudah selesai semuanya. Sudah turunkan. Belakang. Sudah turunkan semuanya ini. Oke, mari kita benar ini. Oke, semuanya sudah terscan ya, sudah dapat jawaban. Sekarang kita lihat mana yang benar. Benar ya? Sudah baca. Nah, ini jawabannya. Nah, sekarang kita nanti sekaligus kita lihat. Jawaban yang paling tepat itu adalah C. Nah, yang memilih ada 18 orang, yang salah juga ada 4 orang, dan pilihan bagian D ada 5 orang. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Oke, kalau sudah silakan diangkat. Sudah? Oke. Jangan angkat semuanya. Nah, angkat. Sudah teruskan. Angkat. Oke, sudah ke sini. Udah, turunkan semuanya. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nah, lagu nasional yang berkaitan dengan dasar negara adalah Pancasila pada negeri. Nah, silakan lihat. Oke, silakan angkat semuanya. Oke. Ya, udah turunkan. Nah, udah turunkan. Udah turunkan ini, udah siap. Oke. Jadi jawabannya adalah Garuda Pancasila. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Sidang TPUPKI kedua yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli dengan agenda membahas. Nah, sebelah sini dulu. Sebelah sini angkat semuanya. Angkat. Tidak scan ya. Angkat. Sudah? Oke, kita mulai. Udah, silakan turunkan. Udah. Ini kita jawab. Udah, silakan turunkan. Ini, udah. Oke, sekarang kita lihat jawaban yang paling tepat. Adalah nah, yang paling tepat adalah bagian undang-undang dasar. Oke. Oke, jadi sejauh ini lalu kita lakukan pretestnya. Sekarang kita menjelaskan terkait dengan kelahiran Pancasila. Silakan turunkan semua pengori papernya, silakan turunkan.
Jangan ada yang pegang mode papernya lagi. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita terkait dengan kelahiran Pancasila. Tadi sudah kita tahu kan, Pancasila itu ditulis dalam buku apa? Ya, istilah Pancasila itu ditulis di dalam buku Sutasoma yang ditulis oleh Empukan Tular. Nah, tadi soal yang pertama itu. Nah, itu tadi soal yang pertama. Sekarang kita tanyakan dulu, apakah itu Pancasila? Apa itu Pancasila? Pancasila itu dasar negara. Istilah Pancasila itu apa? Ada spidol? Oke, jadi Pancasila itu, karena pembelajaran kita sekarang adalah Pancasila, jadi kita harus tahu apa itu Pancasila. Pancasila terdiri dari dua istilah kata, yaitu Panca dan Sila. Nah, artinya apa? Nah, artinya adalah lima dasar. Apa itu yang lima dasar? Apa itu yang lima dasar? Pintar semuanya. Jadi semua sila Pancasila sudah dihafal. Jadi itulah yang menjadi dasar kita menganalisis bagaimanakah proses kelahiran Pancasila itu pada tahun 1945. Nah, jadi sekarang kita lanjutkan dulu. Yang pertama kita tahu adalah bagaimana latar sejarah kelahiran Pancasila. Sini kita lihat bahwa pada masa prasejarah nilai-nilai Pancasila itu tercermin dalam berbagai aktivitas nenek moyang kita. Nah, misalnya nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan pada masa nenek moyang kita sebelum tahun 1945 itu sudah ada. Ada yang tahu? Nilai ketuhanan bahwa masyarakat pada zaman nenek moyang kita itu menganut sistem kepercayaan itu menganggap batu itu sebagai Tuhannya sendiri. Itu bentuk dari ketuhanan. Itu sebelum zaman nenek moyang ya. Masih ada orang-orang tua kita dulu yang menganggap bahwa batu itu sebagai Tuhannya. Kedua, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan itu sudah ada dari dulu. Tapi pada tahun 1945 disederhanakan bahwa nilai-nilai kemanusiaan itu menyangkut hubungan antara manusia dengan manusia. Misalnya memanusiakan manusia, itu bagian dari nilai kemanusiaan. Sila kedua, seperti apa kita memanusiakan manusia? Yaitu memperlakukan teman kita manusia selayaknya kita memperlakukan diri kita sendiri. Itulah dia kita artinya memanusiakan manusia. Menganggap teman sejawat adalah teman kita yang memang sama seperti diri kita sendiri. Nah, begitu juga dengan seterusnya. Sekarang kita lanjut. Latar sejarah Pancasila. Ada pada kerajaan-kerajaan awal di Nusantara bercorak Hindu dan Buddha. Kemudian adalah kerajaan bercorak Islam, antara lain kerajaan Samudra Pasai, Aceh, Demak, Pajang, Mataram, Banten, Gorontalo, serta Ternate dan Tidore. Jadi inilah latar sejarah kelahiran Pancasila yang diawali dari berbagai macam bentuk kerajaan pada saat itu. Yang dimulai dari ada kerajaan bercorak Islam India, ada kerajaan dari Aceh. Oke, jadi selanjutnya Romawi ini ada yang tahu berapa? Ada abad ke berapa tuh? Ada abad ke berapa tuh?
pada abad yang ke tidak. Ini sebelum saya jelaskan ya. Nah, kalau ini apa? Ini berapa ini? Benar. Benar. Sebentar sekalian, ini kan 7, ini 7 kan? 7, 8. Kalau 9 seperti apa? Kalau 9 seperti apa? Seperti ini. Jadi kalau 10 X. Kalau 5 betul. Berapa? Betul. Kasih tepuk tangan dulu sama ya. Siapa namanya? Brilian. Dari namanya Anda sudah terlihat. Oh, ini brilian. Yang harganya sangat mahal. Oke. Jadi kita tangkap dulu ini ya, bahwa pada abad ke-15 sampai abad ya, brilian lagi ke-18. Dari abad ke-15 sampai ke abad 18, bangsa Eropa menggencar menjelajahi samudra. Tujuan awal mereka adalah menemukan negeri penghasil rempah-rempah. Salah satu negara di bagian Eropa itu apa? Perancis, Amerika. Pindah semuanya. Jadi mereka inilah Perancis, Inggris, Belanda. Mereka inilah yang bertujuan mencari rempah-rempah di Indonesia. Itu berlangsung pada abad keberapa? Ya, betul. Bahwa itu berlangsung dari abad ke-15 sampai ke-18. Oke. Maka perlawanan dari bangsa Indonesia, karena mereka sudah melakukan penyerangan terhadap Indonesia, timbullah perlawanan dari negara Republik Indonesia. Didorong oleh semangat yang dijiwai oleh semangat yang dalam nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Karena rakyat Indonesia menganggap ini tidak adil, ini bukan rasa kemanusiaan, maka kita harus melawan. Maka mereka melawan Belanda, mereka melawan Perancis. Itu adalah para pejuang kemerdekaan negara Republik Indonesia. Ya, oke, sekarang kita lanjutkan. Ini tahu siapa ini? Yang dulu ini adalah Budi Utomo. Budi Utomo itu mendirikan sebuah organisasi. Pada tahun berapa? Ada yang tahu? Organisasi yang didirikan oleh Budi Utomo pada tahun 1908. Ini kalau ada yang tanya tahun berapa itu, maka 1908. Disitulah organisasi Budi Utomo berdiri. Dia mendirikan suatu organisasi. Inilah berdiri. Inilah dia mukanya. Dulu masih belum ada efek kamera, jadi mukanya agak jelek. Ya, makanya kurang tampan dia. Makanya lain kali kalau ada yang tanya mana Budi Utomo, maka sebutkan saja ini dia. Dia pakai apa ini? Apa itu namanya? Ya, oke. Sekarang kita lanjutkan. Bahwa proses kelahiran Pancasila itu juga dimulai dari pembentukan BPUPKI. Tahu BPUPKI? Tahu. Apa itu? Ya, pintar semua. Luar biasa kelas 7 ya. Pintar BPKI. Wah, luar biasa. Oke, jadi BPUPKI itu adalah badan penyelidikan. Betul. Jadi organisasi inilah yang akan melaksanakan penyelidikan bagaimana supaya negara Republik Indonesia ini dapat menjadi negara yang merdeka, bebas dari penjajahan. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini proses terbentuknya BPUPKI itu, awalnya
BPUPKI itu dibentuk oleh negara Jepang. Negara Jepang itu adalah penjajah negara Korea. Kenapa mereka membentuk itu? Karena mereka terdesak oleh sekutu itu apa? Ya, sekutu itu adalah dari Amerika. Sejak Amerika menjatuhkan bom nuklir atau bom atom di semuanya, ya, dijatuhkan di kota Nagasaki dan di Hiroshima. Pada tanggal berapa? Mulai pada tanggal 11 sampai 13 Agustus 1945 itu penerbangan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada saat itu. Akhirnya mereka menyerah. Mereka menyatakan kepada negara Republik Indonesia bahwa kalian akan berikan kesempatan untuk membacakan proklamasi. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan. Oke. Sampai di sini dulu. Ini sekarang kita mau membentuk kelompok. Ini silakan langsung ke kelompoknya. Bentuk kelompoknya jadi 5 kelompok. Langsung ada langsung. Ini satu kelompok aja dulu. Satu kelompok. 1, 2, 3, 4, 5 orang per kelompok. 5 orang. Jangan langsung cepat. Nah, langsung kita bentuk kelompok. Tidak ada LKPD, lebar pada peserta ini. Silakan bentuk kelompok. Ini satu kelompok dulu. Cepat. Nah, silakan bentuk kelompok. Ya. Karena waktu kita tinggal 1 menit lagi. Ya, oke. Nah, ini satu kelompok ya. Ya. Nah, ini bentuk kelompoknya. Kasih jalannya. Kita yang kelompoknya ya. 1, 2, 4, 5. Oke, berarti kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke? Sekarang itu satu kelompok di belakang. Kelompok putar kursimu, putar kursimu. Ini sama juga ini. Sama-sama. 6 orang kalian, 6 orang. Nah, putar. Sekarang kita membagikan LKPD. Oke, ini adalah LKPD kita. Ini saya sudah menyiapkan LKPD satu kelompok ya. Ini satu kelompok. Silakan jawab pertanyaan ini. Ini satu kelompok. Ini satu kelompok. Ini kelompok. Ya, oke. Ya, silakan dikerjakan soal-soal yang ada di dalam LKPD itu di kolom yang sudah ada di bawah. Nah, silakan ditulis di situ. Iya, dia satu bagian. 1, 2, 3. Ini sudah. Yang satu di sini, yang satu di sini. Nah, ini. Satu di sini, satu di sini. Silakan langsung dijawab ya pertanyaannya. Silakan langsung dulu. Inilah soal yang
ideologi Pancasila dan dapat itu terjadi. Nah, silakan bisa menggunakan handphone kalian punya handphone. Kalau tidak silakan buka bukaannya, silakan belajar sendiri, cari sumbernya. Oke. Silakan tenang ya, tenang. Silakan dikerjakan sendiri. Setiap satu kelompok nanti mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke? Setiap satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, silakan ditulis. Ya, mantap. Ada juru tulis, ada yang menjadi sumber. Silakan seperti itu nanti kalau boleh kelompok. Ini kalau ada yang mau baca soalnya ini soal kelompok 1, ini soal kelompok 2 bahwa bagaimana proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pertanyaan kedua, apa latar belakang sejarah yang mendorong kelahiran Pancasila? Soal dari kelompok 3. Ini 1, ini kelompok 3 kan? Kelompok 3 kan? Kelompok 2 kan? Nanti kita di kelompok 2. Oh iya, enggak. Gini. Kita sesuaikan saja dengan soal yang ada di tangan kalian. Ya, itu kelompok berapa itu? 2 orang. Ini kelompok ini kelompok berapa? 3. Ini kelompok berapa? Nah, ini kelompok 1. Enggak kan? Kelompok 4 ini? Udah, kelompok 5. Oke. Silakan mulai mengerjakan soalnya. Nah, ingat ya, kelompok kalian sudah ada di bagian atas ini. Ini sudah ada kelompok 3. Kalau ada yang mau dipertanyakan seputar dengan diskusi ini silakan. Ya. Enggak. Ini siapa yang ini soalnya? Enggak, tahu saya. Kemudian oke, silakan. Apa latar belakang sejarah yang mendorong kelahiran Pancasila? Itu tadi yang kita ceritakan tadi. Bahwa latar belakang kelahiran Pancasila itu karena adanya dari itu tadi dimulai dulu dari kemudian ada desakan dari sebelumnya. Kan ada desakan dari sebelum tadi. Ada yang kedua masing-masing kan? Silakan kalau misalkan ada handphone ataupun ada buku silakan cari sendiri ya. Artinya apakah sejarah latar belakang kelahiran Pancasila itu? Mengapa itu bisa diturunkan Pancasila? Awalnya dibentuk melalui organisasi Budi Utomo. Kita berikan waktu selama 10 menit. 10 menit ya, pasti selesai karena cuma 2 soal. Iya boleh. Kalau kita tidak mau di belakang saja.
Ya, sembari dikerjakan, bagi yang sudah selesai nanti silakan dipresentasikan. Setelah dipresentasikan, saya harapkan dari kelompok lain memberikan pertanyaan supaya ada kerjasama yang baik. Waktu 10 menit ya. Kalau misalnya mama emang sampai Silakan maju tugas dalam kelompok ya. Kalau satu orang menulis, satu orang mencari sumber. Kalau satu orang mencari sumber, satu orang menulis. Yang lain bisa membantu-bantu sumber. Ya. Boleh. Silakan dijelaskan sesuai dengan kemampuan kalian semua. Dengan pengetahuan kalian semua.
Kalau ada yang mau dipertanyakan silakan ditanya ya. Apa? Kalau minta jawaban itu juga sendiri ya. Silakan. Boleh. Silakan cari sumbernya melalui media sosial atau buku. Alamatnya itu saya baca buku. Apa? Implementasi. Arti implementasi itu penerapan. Pelaksanaan. Coba saya baca soal biar saya tulis. Ya, artinya bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, penerapan nilai sila ketuhanan, yaitu bagian Kristen menjalankan ibadah setiap hari ini. Sedangkan yang Islam menjalankan ibadah sholat. Ya, itu dia nilai ketuhanan. Kalau nilai kemanusiaan ya, sudah mengerti kan? Ya. Kalau ada lagi yang mau tanya silakan kita diskusikan bersama. Sudah semua ya? Coba dari yang lain ya. Oke, jadi begini, sembari berjalannya diskusi semua kelompok, ada satu kelompok kita yang sudah duluan cepat selesai. Ini kelompok apa ini? Kelompok dua, kasih dulu tepuk tangan. Jadi, karena kelompok dua sudah selesai, sekarang kita melaksanakan presentasi. Masalah presentasi, kita minta nanti kelompok dua kelompok lain bertanya. Oke, silakan mulai dari selama 3 menit lagi. Setelah 3 menit kita presentasi. Mereka bertanya, kita akan jawab. Sudah siap? Oke, dari kelompok 4, kita tangan kelompok 2. Ya. Kelompok 1. Oke, luar biasa. Oke, sembari semuanya berjalan, kita minta kelompok 2 untuk presentasi. Silakan. Dari kelompok 2. Oke? Sekarang kita mulai. Silakan. Ya. Kita akan presentasi ya. Oke, silakan kita presentasi. Tenang ya.
Perwakilan 5. Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. 2. Apa latar belakang sejarah yang membuat keadaan seperti ini? Latar belakang sejarah Indonesia mulai kita sangat mengenalkan perjalanan sejarah. Bukan disebabkan ini sudah bagaimana kemanusiaan, keadilan, kerakyatan, serta keadilan sosial. Kalian tinggal Nah, kasih tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, sekarang sudah kita mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 2. Sekarang ajukanlah pertanyaan dari kelompok lain. Kasihlah salah satu pertanyaan. Silakan, satu kelompok. Kelompok ini silakan. Pertanyaan terkait dengan ini. Silakan bertanya, Ya, salah benar, jangan pernah segan, jangan malu kalau salah, jangan. Utamakan keberanian, oke? Silakan bertanya. Contoh dari sila pertama. Ya. Contoh dari sila yang pertama. Ada lagi yang mau bertanya atau mau bersangka? Ya. Apa contoh dari sila yang pertama itu pertanyaannya kan? Dijawab. Pertanyaan Mak Esa, apa ada lagi? Contoh yang katanya. Ada lagi? Tadi apa ini ada mau tidak? Oke, silakan. Ada lagi pertanyaan? Dari belakang, dari kelompok berapa? Kelompok 4 di belakang kan? Ada pertanyaan? Soalnya ini soalnya. Bagaimana proses perumusan Pancasila? Kedua, apa latar belakang sejarah yang mendorong lahirnya Pancasila? Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ada lagi komen silakan. Kapan Pancasila? Kapan hari lahir Pancasila? Ya. Kenapa? Seperti ini abang-abang gantengnya. Kasih tahu ya ini. Ada yang bisa menjawab? Menanyakan bahwa kapan lahirnya Pancasila, kelompok 2 menjawab bahwa pada tanggal 1 Juni 1945. Itu benar tidak? Benar? Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, sekarang kita gantian yang presentasi. Sudah cukuplah pertanyaan buat mereka. Mereka sepertinya capek berdiri. Oke, sebelum mereka balik ke tempat duduk masing-masing, sekarang kita berikan tepuk tangan buat kelompok 2. Sudah, saya mau berapa?
simak, ajukan pertanyaan. Sekarang kita mendengarkan hasil presentasi dari kelompok 3 kepada kelompok 3 dipersilakan. Soal yang pertama, bagaimana hubungan Pancasila dengan pemerintah politik 1945? Jawabannya, maka dapat disimpulkan hubungan antara Pancasila dengan pembukaan politik 1945 merupakan hubungan yang sifatnya formal. Artinya, Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara serta sebagai norma positif. Pancasila memiliki kedudukan yang kuat dan tidak dapat diubah. Soal yang kedua, siapa tokoh-tokoh yang terlihat dalam penguasa Pancasila? Yang pertama, Muhammad Yamin. Yang kedua, Esden Syaroko. Yang ketiga, Insinyur Soekarno. Ya, oke. Saya akan berikan tepuk tangan buat kelompok 3. Ya. Sekarang waktunya kita bertanya. Oke, saya akan ajukan pertanyaan dari kelompok lain. Oke, silakan. Siapakah juga tokoh yang menemui dan terbesar? Oke. Ya, oke. Selanjutnya pertanyaan ada lagi pertanyaan atau tambahan? Ada lagi dari kelompok? Ada pertanyaan silakan. Silakan. Cara benar tidak perlu malu. Tidak usah malu. Kita belajar untuk memberanikan diri sendiri. Kapan BPUPK didirikan? Ya, kapan BPUPK didirikan? Ya. Kapan BPUPK didirikan? Ada ya. Silakan. Nah, berapa salam? Ya. Oke, ada lagi sangkaannya? Dari belakang dulu ya. Dari belakang dulu. Apa hubungan dasar negara dengan budaya 1945? Ya. Yang sifatnya formal. Oke, sudah dengar tadi? Sudah dengar? Tidak. Oke, sekarang Hubungan antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hubungan yang sifatnya formal. Yang sifatnya formal. Ada lagi sangkaan? Salah benar nggak usah malu ya. Nanti kita simpulkan bersama. Semua pertanyaan ini saya jawab semua. Kita simpulkan. Jadi salah benar pertanyaan dan jawaban tidak jadi masalah. Oke. Oke, apa? Nggak ada lagi pertanyaan? Ada, oke silakan. Ya. Oke, ada berapa sidang BPUPKI? Dan jelaskan. Ya. Ya, silakan. Ada lagi? Sidang tidak resmi katanya sekali, apa lagi? Sidang resmi. 2 kali ada pekan sidang resmi. Sidang tidak resmi ada sekali katanya. Oke, ada lagi sanggahan? Oke, kalau tidak ada, kita berikan tepuk tangan buat kelompok 2. Oke. Sekarang
kelompok ini. Kelompok berapa ini? Kelompok 1. Oke, silakan. Dan kita usahakan ini kelompok perwakilan ada yang lain ya. Karena pada sebelumnya cukup ini nanti yang tampil dari kelompok yang belum tampil nanti mengajukan pertanyaan. Biar karena kehabisan waktu kita dari ini kan kelompok terakhir. Jadi usahakan yang dari kelompok ini nanti atau kelompok ini yang akan mengajukan pertanyaan. Oke? Oke, silakan. Silakan kelompok 1. Kami dari kelompok 1. Pertanyaan. Siapa yang mencetuskan ideologi Pancasila dan kapan itu terjadi? Jawabannya, dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka yang dinamai Pancasila. Tanggal 1 Juni diperingati sebagai lahir Pancasila. Pertanyaan yang kedua, apa saja sila-sila dalam Pancasila dan mengapa dipilih sebagai nilai-nilai dasar negara? Jawabannya, sila ketuhanan, sila kemanusiaan, sila persatuan, sila kerakyatan, dan sila keadilan. Karena memang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Oke. Ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan berikan pertanyaan. Dari silakan. Silakan. Apa penggunaan Pancasila di setiap Salah benar kau salah. Apa kebutuhan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Silakan dijawab. Ya, luar biasa jawabannya. Luar biasa, tapi jangan dulu buat kita. Oke. Ada lagi pertanyaan lain atau sanggahan dari jawaban? Dari kelompok lain, dari sini, ini belakang ada lagi pertanyaan? Ya. Soalnya kelompok lain. Soalnya tentang siapa yang mencetuskan ideologi Pancasila? Ini masih ada waktu kita. Kalau habis. Ada lagi. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Silakan. Dari sini dulu. Apa keputusan dari Insinyur Soekarno? Apa keputusan dari Insinyur Soekarno? Menyampaikan ide serta gagasan terkait dasar negara Indonesia merdeka. Ya, luar biasa. Ide menyampaikan ide dan gagasan terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada lagi pertanyaan? Di belakang. Oke, silakan. Apa? Oke. Pertanyaannya, apakah makna Pancasila itu? Ya, silakan dijawab. Makna Pancasila. Oke. Apa makna Pancasila? Oke. Ini mau habis waktu kita, silakan jawab. Adalah untuk membuat masyarakat damai dan tidak ada perselisihan. Ya, betul. Ya, ada lagi? Pertanyaan, Kak. Oke, jadi begini, karena waktu kita terbatas, kita sudahi dulu diskusi tanya jawab kita sekarang ya. Kita sudahi, kasih tepuk tangan buat kelompok 1 ya. Tepuk tangan. Silakan kembali ke tangan. Oke. Silakan dulu. Silakan tarik nafas dalam-dalam. Ya. Pembelajaran kita pada hari ini terkait dengan diskusi kelompok, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman semua yang memang dijawab dengan benar.
luar biasa sekali kerjasama yang bagus dari kelompok kalian semua. Sekarang kita menyimpulkan, apakah yang saya tangkap dari pertanyaan dari adik-adik semua? Pertama tadi dijawab oleh kelompok dari kelompok ini tadi menanyakan ke kelompok ini bahwa kapankah BPPKI itu dibentuk? Dibentuknya BPPKI itu pada tanggal 29 April tahun 1945 dengan ada beberapa sidang-sidang BPPKI yang sampai pada akhirnya dicetuskan Pancasila oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, pertanyaan berikutnya tadi saya tangkap. Apakah hubungan dari Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945? Ya, tadi dijawab bahwa berhubungan dengan formal, ya, bersifat formal. Betul. Jadi begini, hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar itu adalah Undang-Undang Dasar Pancasila itu termuat di dalam UUD 1945 di alinea keberapa? Di alinea ke-4. Silakan buka pembukaan UUD 1945. Di dalam UUD 1945 pembukaan yang pertama ada di alinea ke-4 menyebutkan bahwa ada ketuhanan, ada kemanusiaan, ada persatuan, ada kerakyatan, dan ada keadilan. Nah, seputar itu dulu ada yang mau ditanya? Ada. Silakan ditanya, kita diskusikan. Tidak ada yang mau ditanya. Kalau misalkan saya mau bertanya, apakah kalian semua bersedia? Ya, oke, saya mau bertanya. Kapankah organisasi Budi Utomo itu didirikan? Betul sekali. Tepuk tangan kuasi. Luar biasa sekali. Sekali lagi saya mau bertanya. Siapakah tokoh yang merumuskan Pancasila? Jadi yang merumuskan itu adalah Soekarno, Muhammad Yamin, dan Sutomo. Ada lagi yang mau ditanya? Tidak? Oke, tadi karena kita sudah selesai tentang presentasi dan semua tanya jawab sudah kita jawab, sudah diskusi dan sudah bersama. Bagi kelompok yang masih belum tampil, silakan dibaca-baca dan dijawab di rumah. Siapa tahu ke depan kita akan memulai seperti ini, kita akan membahas hal yang sama. Jadi sekali lagi saya terangkan ini bahwa di dalam LKPD yang ada punya itu sudah ada barcode-nya. Kalau mau membaca artikel atau buku tentangnya pertanyaan yang ada di dalam LKPD ada di dalam barcode ini. Ini dia. Saya perlihatkan. Ini adalah barcode-nya. Di dalam barcode ini bisa di-scan. Di dalam scan ini, kalau sudah di-scan akan muncul dan nanti bahan yang bisa adik-adik baca. Ini banyak sekali bahan-bahan yang bisa dibaca di sini. Ada beberapa artikel yang bisa menjawab semua pembelajaran kita pada siang hari ini. Ya. Oke, sekarang karena sudah berakhir kegiatan kita tentang diskusi pembelajaran, sekarang kita akan melaksanakan kegiatan post-test. Tahu post-test? Nah, kalau tadi kita melaksanakan pre-test, yang artinya kita melaksanakan bagaimana pemahaman awal peserta ini, sekarang bagaimana pemahaman akhir dari peserta didik setelah dilaksanakan pembelajaran. Nah, tadi kan sudah kita lihat banyak tadi jawaban yang salah melalui kuis yang ada di sini tadi. Ini kan banyak tadi yang jawabannya salah. Sekarang kita akan mengetes apakah dengan berlangsungnya pembelajaran kita pada siang ini dapat meningkatkan kemampuan kalian terkait dengan soal-soal yang ada di dalam kuis. Oke, sekarang kita mulai ya.
Oke. Dan sembari menunggu, silakan membaca buku sendiri karena di dalam pertanyaan post-test ini nanti menyangkut tentang apa yang kita pelajari pada siang hari ini. Silakan baca-baca buku paketnya, silakan dibaca sembari kita menunggu website-nya berjalan. Oke? Ya, silakan. Nah, ini pertanyaan yang sama tadi ya. Ini pertanyaan yang sama. Kita mau ngetes bagaimana kemampuan kalian semua terkait dengan soal yang seperti kita bahas. Oke, silakan dijawab pertanyaan ini dengan menampilkan kartunya jawab. Ya, silakan. Oke, dari sini silakan angkat jawabannya. Kalau bagian C silakan tes C-nya. 1, 2, 3. Oke. Udah. Nah, mantap. Ada banyak benarnya. Ini, angkat. Turunkan. Wih, banyak benarnya ini. Oke, mantap. Turunkan. Ini, ya mantap. Mantap. Oke. Lanjut. Kita turunkan. Iya, jawabannya, pertanyaannya sama. Untuk mengetes bagaimana kemampuan kita terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Kalau misalkan hasil dari pretest lebih rendah daripada hasil post-test, berarti pembelajaran kita mencapai tujuan pembelajaran kita. Oke. Sekarang kita jawab ya. Nah, jawaban yang benarnya itu adalah bagian C. Mana bagian C? Bagian C. Karena di sini ada banyak yang benar. Sudah 20 lebih yang benar. Berarti ini menunjukkan bahwa dari semua sudah banyak. Selanjutnya, oke. Silakan dijawab. Silakan dijawab. Sudah? Oke. Silakan angkat kalau sudah. Sudah? Ya, oke, mantap. Nah. Udah, turunkan. Ya, turunkan. Jadi, jawaban yang benar adalah Oke, sekarang kita lanjutkan. Udah, bagian ini silakan angkat kalau sudah ada jawabannya, silakan angkat. Udah, sekarang kita cek. Oke, oke, turunkan. Ada. Oke. Oke, silakan diturunkan. Oke, jadi sekarang kita jawab ya, apa yang benar? Ya, bagian A. Ada 24 pemenangnya. Luar biasa. Ini lebih dari 80% sudah tahu semuanya. Ini menandakan bahwa tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini mulai tercapai. Ya, oke, sekarang kita lanjutkan. Kita berkaitan dengan kita bahas. Ya.
Sudah? Sudah? Oke, mantap. Oke. Oke. Nah, teruskan. Oke. Teruskan. Ya, mantap. Turunkan ini. Nah, oke. Sekarang kita jawab. Sekarang kita jawab ya. Ya. Pemilih yang benar sangat luar biasa, ini sudah 90% lebih. Coba lihat. Ya, luar biasa sekali. Luar biasa. Oke, sekarang kita lanjutkan. Jadi itu saja dulu penilaian post-test kita. Silakan dikumpulkan itu kertas yang ada akunnya, silakan dikumpulkan. Silakan kita kumpulkan. Enggak. Dikumpulkan saja di dalam satu kelompok. Ini sudah. Oke, sini. Kita kumpulkan. Oke. Kumpul mana? Kumpul di mana? Kumpul itu. Kita kumpulkan. Oke, mantap. Jadi karena waktu kita sebentar lagi, waktu kita sudah mau habis, maka sekarang kita melaksanakan refleksi. Tahu arti refleksi? Refleksi. Coba berikan tanggapan Anda. Bagaimanakah perasaanmu terkait dengan pembelajaran kita pada siang hari ini? Enak, seru. Kita bersemangat. Ya, apa lagi? Senang. Oke, apa lagi? Bahagia. Bisa menerapkan sila ketika yaitu persatuan melalui diskusi kelompok. Luar biasa demokrasi kita. Ada lagi? Dan memberikan tanggapannya tentang pembelajaran kita ini. Bisa memperluas pengetahuan luar biasa. Dengan sama siapa? Ya, ada refleksi lain dari kelompok sana. Bagaimana pendapat kalian tentang pembelajaran kita? Senang, seru dan menyenangkan, luar biasa. Oke, sekarang kita akan bertepuk tangan bersama buat kita semua. Nah, ini menandakan bahwa kita belajar dengan penuh semangat, kerjasama yang baik dan bermenang. Luar biasa kerjasama kita semua. Oke, jadi setelah kita melaksanakan refleksi pembelajaran, sekarang kita melaksanakan penilaian teman sejawat. Ya, tahu arti penilaian teman sejawat? Silakan melaksanakan penilaian terhadap teman sebangku atau teman sekelompok dengan Anda. Ya, bagaimana keaktifannya? Ya, silakan disampaikan saja. Atau dapat ditulis di selembar kertas. Ya, atau di sini aja ditulis, di sini aja. Di belakang ini saja. Ya, di belakang ini saja ditulis. Ya, boleh kasih di sini. Jadi silakan memberikan penilaian teman sejawat. Artinya, biarlah teman-teman kita tahu apa yang menjadi kekurangan. Kan begitu. Bahwa ternyata saya ini kurang aktif di dalam kelompok. Kan begitu. Jangan ditulis. Oke, sembari itu ditulis, itu nanti bisa menyusun penyerahannya ya. Nanti bisa menyusun penyerahannya. Sekarang kita sebentar lagi mau berakhir waktu kita kan. Ya, sekarang kita mengakhiri pembelajaran kita.
Sebelum kita mengakhiri pembelajaran dulu, kira-kira apa yang mau disampaikan ada di semua? Apa yang mau disampaikan? Terkait dengan pembelajaran, terkait dengan kekurangan saya sebagai pengajar. Ya, silakan berikan penilaian. Apakah saya kurang bagus, kurang menyenangkan, apakah saya kurang apa gimana? Apa saja, tidak tertutup kemungkinan. Silakan berikan penilaian. Silakan berikan pendapat Anda. Ya. Ada yang mau disampaikan? Karena ini adalah pertemuan terakhir. Setelah ini kita tidak bertemu lagi. Ya, kita tidak bertemu lagi. Saya sudah kurang lebih 1 tahun di sini, tapi mengajar di kakak kelas kalian sebelumnya. Nah, di kelas yang sama saya mengajar. Tapi sekarang mereka sudah kelas 8, kalian baru masuk. Ya. Oke, jadi mungkin ini pertama dan terakhir. Silakan berikan penilaian. Biar saya bisa merefleksikan juga di diri sendiri. Apa yang menjadi kekurangan? Apa yang menjadi kelebihan? Ada yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, maka kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Oke, maka kita akan mengakhiri pembelajaran kita nanti di dengan berdoa. Ini bunyi. Lonceng sudah berbunyi. Jadi sekarang kita berdoa sesuai dengan ajaran kita masing-masing untuk mengakhiri pelajaran kita bersatu di dalam doa. Ya, kelompok kelas silakan membawa kita ke dalam doa. Ya, kita berdoa menurut agama yang kita percaya masing-masing. Doa dimulai. Baik, dengan berakhirnya kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, saya sebagai guru atau pendidik mengucapkan mohon maaf jika banyak terjadi kesalahan baik dalam penyampaian ataupun tutur kata yang tidak sesuai dengan harapan Anda semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di penghujung sukses. Saya harapkan Anda semua semuanya dapat menjadi orang-orang sukses. Amin. Amin.